Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Kita boleh bertemu kembali pada hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, dan kita boleh menikmati kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tulis melalui Lukas di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, kita bisa merenungkan bahwa ketika kita melihat di sini adalah satu kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Zakius. Ketika kita mendengar Zakius, tentu saja kita sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan, tentang tokoh Zakius. Mulai dari kita sekolah minggu, maupun kita yang jadi guru sekolah minggu, ataupun yang kita aktif mendengarkan ibadah-ibadah, tentu tidak pernah terlepas dengan tokoh tentang Zakius. Ketika kita mempelajari dalam Injil Lukas ini, kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang pertama dan yang kedua ditulis, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Jadi kalau kita melihat di sini ada satu kejadian di mana Yesus masuk ke kota Yeriko. Ketika kita mendengar kata Yeriko, pasti kita akan ingat bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Yosua, kota Yeriko adalah kota yang dirubuhkan. Kota yang dirubuhkan dengan segala sorak kemenangan kepada Tuhan. Kota ini diruntuhkan bukan karena peperangan, tetapi dengan pujian, dengan sorakan kepada Tuhan, maka kota ini runtuh. Satu peristiwa yang sangat luar biasa dan menghebohkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam Yosua pasal yang ke-6, kota ini dikutuk. Bahwa kota ini tidak bisa dibangun kalau tidak akan memberikan korban tentang anak sulung dan anak bungsu untuk membangun kota kembali. Kota Yeriko itu untuk berdiri megah. Lalu kalau kita lihat kota Yeriko, ternyata kota Yeriko adalah kota yang salah satu kota yang tua. Kota yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Dan sebelum Perjanjian Lama, dalam arti sebelum peradaban, kota ini secara umum di dalam Perjanjian Lama adalah kota yang sangat tua, yang seringkali muncul nama kota Yeriko. Jadi kalau kita lihat bahwa memang benar kota ini harus dibangun dengan mengorbankan anak sulung dan anak bungsu di dalam satu raja-raja yang dibangun oleh orang Hiel yang membangun kota Yeriko kembali. Nah, ketika kita mendengar kata Yesus masuk, kita bisa melihat bahwa kedatangan Yesus ternyata di kota Yeriko yang dikutuk diubah menjadi kota yang bisa menjadi berkat. Kedatangan Yesus secara tidak langsung adalah memberikan perubahan. Bukannya saja yang hilang diselamatkan, tetapi yang dikutuk diubah untuk memperoleh berkat. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke kota Yeriko. Lalu kalau kita lihat di situ ada seorang yang bernama Zakius. Ketika kita mendengar kata Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai. Berarti dia memiliki jabatan yang cukup luar biasa. Dia memiliki anak buah, dan kita tahu bahwa pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tidak jarang kalau kita lihat bahwa Zakius adalah orang yang suka memungut pajak dengan pajak yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun kalau kita lihat bahwa kita bisa melihat bahwa Zakius melakukan itu bukan dia lakukan dengan caranya sendiri, pasti dia mengerahkan anak buahnya. Dan kalau kita melihat beberapa hari yang lalu di TikTok itu ada seorang ibu-ibu yang merasa marah karena barangnya yang dia beli dari luar negeri itu kena pajak. Harganya barang yang dibeli dengan pajaknya lebih tinggi dari pajaknya daripada harganya. Jadi di sini kita bisa melihat keluhan seorang ibu ini marah. Dia beli barang yang tidak begitu mahal tapi pajaknya begitu mahal. Demikianlah aturan dari bea cukai. Tetapi ada juga aturan-aturan bahkan yang lebih tinggi lagi. Nah, kadang-kadang inilah yang menyebabkan
orang-orang Yahudi sangat marah kepada Sakyus. Sakyus yang merasa orang Yahudi sebagai sebangsa, tetapi dia bekerja kepada bangsa Romawi, bahkan memungut pajaknya itu lebih. Dan inilah yang membuat Sakyus itu semakin dibenci oleh karena kedudukannya yang tinggi, karena pekerjaannya, maka dia menjadi orang yang dikucilkan. Ketika kita melihat bahwa satu keinginan yang dialami oleh Sakyus, yaitu dia ingin mengalami satu perubahan di dalam hidupnya. Ketika kita lihat bahwa Sakyus memiliki usaha. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ketiga, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa Sakyus adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dia terus bekerja, terus ingin mencapai sesuatu apa yang menjadi tujuannya. Dan kita boleh belajar meskipun dia melihat di dalam dirinya ada halangan karena badannya pendek, namun dia tidak berhenti. Keinginan tahu untuk melihat Yesus itu seperti apa, keinginan tahu seperti apakah Yesus itu, dia lakukan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Sakyus sungguh-sungguh melakukan. Ketika dia tidak berhasil, bukan berarti dia menyerah. Ketika dia tidak bisa melihat karena banyak orang, bukan berarti dia berhenti. Tetapi Sakyus terus berusaha mencari bagaimana caranya dia bisa melihat. Memang menjadi orang pendek menjadi satu hinaan. Selalu menjadi orang yang suka dibully atau disindir. Dan itu dialami oleh Sakyus. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Sakyus terus ingin mencari, ingin melihat Yesus. Sebelum bertemu dengan Yesus, Sakyus ya orang yang selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dia memiliki motivasi, tujuannya adalah uang. Di dalam hidupnya mencari uang sebanyak-banyaknya supaya dia bisa mencukupi hidupnya dan menikmati hidupnya. Karena itu dia mau melakukannya itu dengan segala jeripayanya untuk menghasilkan uang dalam hidupnya yang luar biasa. Karena dia bekerja sebagai pemungut cukai, maka tujuan hidupnya adalah uang dan uang. Dan ini yang dialami oleh Sakyus sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dia sebagai seorang yang berdosa, juga seorang yang mudah menghakimi. Karena itu dia bisa menentukan uang seberapa pajaknya, itu kan berarti dia memutuskan dia sebagai seorang bea cukai yang memiliki kewenangan seperti hakim. Nah, di sini kita bisa melihat itu latar belakang Sakyus yang sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita melihat setelah Sakyus bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang mendasar yang dialami oleh Sakyus. Perubahan itu yang luar biasa itu terjadi yang pertama, di mana Sakyus mengalami hati yang penuh sukacita. Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi kalau kita lihat satu perubahan yang dialami oleh Sakyus, dia mengalami sukacita setelah dia memanjat pohon dan melihat Yesus. Dan Yesus berkata, pada hari ini aku menumpang di rumahmu, adalah respon Sakyus yang sangat luar biasa. Dia bersukacita. Hati yang penuh bersukacita inilah yang dimiliki oleh Sakyus. Responnya ketika dipanggil, dia cepat segera turun. Demikian juga ketika kita akan memperoleh hadiah, kita pun memiliki respon yang sangat cepat untuk mencapai apa yang menjadi bagiannya kita. Demikian juga Sakyus melakukan hal demikian, dia melakukan dengan cepat segera turun dari pohon lalu menjumpai Yesus. Dan dia merasa sangat bersukacita, mengalami hati yang penuh sukacita ketika Yesus hadir di dalam hidupnya. Ketika kita melihat perjumpaan Sakyus dengan Yesus, kita bisa melihat bahwa Sakyus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Walaupun dia sebagai seorang pejabat, dia tidak memandang lagi jabatannya sebagai kepala pemungut cukai. Sakyus rela memanjat pohon dan tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya.
Yang dia inginkan hanya dia ingin bertemu dengan Yesus dan dia ingin melihat Yesus. Itu yang menjadi tujuannya. Namun ketika dia bisa melihat Yesus seperti apa dan direspon oleh Yesus mengatakan bahwa aku mau tinggal di rumahmu, adalah satu tindakan yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat Sakyus seorang yang berdosa, yang sering melakukan kecurangan di dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Inilah yang membuat Sakyus bersukacita, membuat hatinya yang penuh sukacita karena dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Yang kedua, tujuan hidup Sakyus pun berubah. Fokusnya adalah hidup dalam kasih, bukan lagi uang. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah seorang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau kita lihat, bukan lagi uang yang tujuannya, tetapi kasih karunia. Bayangkan, sebelum bertemu dengan Yesus, dia mencari uang sebanyak-banyaknya, memeras orang sebegitu banyaknya supaya dia punya uang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan, di mana dia mengalami pertobatan, yang salah satunya adalah tujuan hidupnya, bukan lagi uang, tetapi hidup dalam kasih karunia. Ketika Sakyus mengatakan akan mengembalikan setengah dari milikku kuberikan, adalah respon tanggung jawab bahwa dia tidak lagi hatinya ada di uang-uangnya, atau hatinya tidak ada lagi di hartanya, tetapi dia mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan apalagi orang yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Di sini kita bisa melihat konsep Sakyus tentang uang. Dia tahu apa yang menjadi bagiannya dia, dalam arti dia menaati aturan hukum Taurat. Dia tahu bahwa seseorang yang punya berutang harus mengembalikan ditambah lagi 1/5. Dan itu dilakukan oleh Sakyus. Dia memahami aturan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat, Sakyus berani melakukan tindakan iman saat bertemu dengan Yesus. Ia rela menyerahkan apa yang ia senangi di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita renungkan di dalam hidup kita. Terkadang apa yang kita senangi itu tidak mudah untuk kita bagi. Apa yang kita banggakan kadang itu tidak bisa kita serahkan ke orang lain. Tetapi Sakyus pada hari bertemu dengan Tuhan, dia melakukan. Memang Sakyus tidak gampang melakukan seperti itu. Namun Sakyus membuktikan bahwa Sakyus adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada perubahan, pertobatan secara pribadi yang dialami oleh Sakyus dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat motivasinya sudah berubah, bukan uang lagi, namun hidup dalam kasih. Di sini kita bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus ternyata menyentuh hati Sakyus, sehingga Sakyus bisa memiliki hati yang mengasihi. Mengembalikan uang 4 kali lipat adalah hal yang sangat luar biasa. Mengembalikan uang yang diperas adalah satu tindakan yang sangat fair dan nyata, dan itu yang dilakukan oleh Sakyus. Ada seorang ibu, ketika dia mengalami kesulitan, dia bertemu dengan seorang oma-oma. Oma-oma ini memiliki uang yang agak banyak. Nah, ibu-ibu ini berkata sama oma ini, "Oma, kalau boleh saya pinjam uangnya, cukup besar, namun nanti saya cicil." Akhirnya oma ini merasakan bahwa hidupnya bukan karena uang, tetapi dia bisa menikmati adalah karena kasih Tuhan. Sehingga dia mengizinkan dan memberikan uangnya untuk dipinjam. Nah, ibu ini yang pinjam ini, kan cuma mereka berdua yang berkomunikasi. Lalu ketika dia dipinjami, dia mau menerima dan dia pergunakan untuk kebutuhan apa yang menjadi kebutuhannya waktu dia meminjam itu. Setelah dia melakukan semuanya selesai, tinggal waktunya dia membayar. Nah, ibu ini dengan sadar dia mengatakan bahwa saya harus membayar. Kalau saya nggak membayar, nanti kalau oma ini dipanggil Tuhan, saya berdosa dan saya membawa utang dalam hidup saya.
Akhirnya ibu ini dengan rajin membayar. Tiap bulan dia bayar sampai lunas. Nah, ketika sudah sampai lunas, tidak lama oma ini dipanggil Tuhan. Ibu ini merasa sangat bersyukur karena dia bisa melunasi utangnya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita mau belajar untuk melakukan tindakan seperti Sakyus, di mana Sakyus memiliki kasih di dalam hidupnya. Saat bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ia menyerahkan apa yang dia senangi, dan dia mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan dia mau melakukan itu di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Sakyus adalah orang yang luar biasa. Ada perubahan pertobatan Sakyus yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tidak lagi seperti yang sebelumnya, menjadi orang yang pelit, tetapi dia menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat perubahan yang dahsyat di dalam diri Sakyus adalah yang ketiga di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, ketika kita membaca di sini di dalam ayat yang ke-9, maka kita bisa melihat bahwa adanya keselamatan di dalam keluarga. Apa yang Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perjumpaan dengan Tuhan membuat seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa satu orang berjumpa dengan Yesus Kristus, maka seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Sakyus membawa dampak yang luar biasa. Demikian juga kita bisa melihat apa yang pernah dialami oleh si kepala penjara di Filipi ketika dia melihat Silas dan Paulus dibebaskan dari penjara, dia mau bunuh diri. Apa kata Paulus? Bahwa jangan bunuh diri, kami masih ada. Lalu ditanya, percayakah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat seisi rumahmu. Demikian juga di sini kita bisa melihat keselamatan ada di tengah-tengah rumah ini. Satu perjumpaan yang terjadi bersama dengan Tuhan mempunyai dampak keselamatan bagi keluarga. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus menunjukkan kebaikannya ketika dia menunjukkan jalannya, karyanya. Di situ kita bisa melihat ada jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Sakyus bisa membawa dampak yang luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan, di mana agar kita memiliki kapasitas yang besar dan menerima berkat-berkat ilahi, itu karena kita mau melakukan dengan hati penuh sukacita, hidup di dalam kasih, dan ada keselamatan yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan kita, di mana berkat itu berkat yang sangat luar biasa. Bukan hanya uang, tetapi berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sungguh sangat penting di mana kita harus memiliki keselarasan hati kita dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan mutlak harus dibuat oleh anak-anak Tuhan. Secara pribadi kita bertemu dengan Tuhan, secara khusus kita bisa melihat bahwa adanya keselarasan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak pernah benturan dengan yang lainnya. Pertobatan yang ditunjukkan oleh Sakyus berlawanan dengan pemimpin yang ada, atau berbeda dengan anak muda yang ada dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 adalah dikisahkan tentang seorang pemuda yang kaya raya, namun dia takut kehilangan hartanya. Ketika Tuhan memerintahkan ambil dan jualah semua hartamu, maka di situ dia tidak mau mengalami perubahan. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat apa yang dialami oleh Sakyus di dalam pertobatannya. Ternyata kita bisa melihat berapa poin di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yesus menjangkau orang yang tersisih. Sakyus sebagai orang yang pendek badannya, pasti hidupnya tidak pernah lepas dari bully. Dibully terus-terusan.
Namun di sini kita bisa melihat justru Yesus yang menjangkau kepada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tersisih, di situ Tuhan akan datang dan hadir untuk membela dalam kehidupan kita. Respon yang kedua, Sakius mengalami perubahan hidup, di mana Sakius mengalami sukacita, kemurahan hati, dan mengalami pola pikir. Ada sukacita yang Tuhan berikan, ada kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada Sakius, di mana Sakius mengalami hal yang seperti ini, dan Sakius juga mengalami pola pikir. Bukan lagi uang yang menjadi tujuannya, tetapi dia mau hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Lalu kalau kita lihat yang bagian yang keempat, Yesus melihat hati, bukan apa yang tampak di luar. Jadi apa yang terjadi di sini kita bisa melihat apa yang pernah dialami oleh Daud. Seharusnya Daud tidak kepilih, tidak masuk nominasi, namun justru itulah kita ditunjukkan bahwa Tuhan memang benar-benar melihat hati, bukan apa-apa yang di luar itu. Sehingga kalau kita lihat karakter yang sangat mendasar dalam kehidupan Sakius adalah dia dijangkau oleh Tuhan. Mengalami perubahan, dia bisa mengalami sukacita dan kemurahan hati, dan mengalami pola pikir yang luar biasa di dalam kehidupan Sakius. Lalu kalau kita lihat di sini, ketika kita merenungkan perjalanan Yesus menuju Yerusalem, sebagai klimaksnya, Lukas menunjukkan contoh bahwa kepada semua orang, termasuk pemungut cukai dan orang-orang berdosa lain, adalah orang yang dicari dan diselamatkan oleh Kristus. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kita mau jangan meninggalkan Tuhan. Kita mau terus bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa manusia tidak akan meninggalkan di dalam kehidupannya, tetapi kita bisa melihat hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan apa yang menjadi beban hidup kita. Sakius adalah contoh di mana diperhatikan oleh Yesus, diubah pola pikirnya, hatinya, perasaannya, dan memiliki hubungan yang baik, dan Tuhan melihat hati di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat sungguh luar biasa bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk melihat betapa besar kasih Tuhan, yaitu untuk datang, mencari, dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan oleh karena kesibukan kita, oleh karena hal-hal yang lain, sehingga kita hilang di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah tenggelam, karena itu kita membutuhkan kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan cari, dan yang Tuhan selalu menyelamatkan hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sepanjang hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.